Pemirsa, tamu di Dialog 8 kali ini cukup spesial untuk saya. Beliau adalah panutan pada zamannya karena gagasan dan juga pandangan dan keberaniannya. Siapa dia? Dia adalah Budiman Sujatmiko. Pak Budiman. Oke. Ya, gimana kabarnya? Baik, terima kasih sudah mengundang saya, Ali ya. Ya, terima kasih juga untuk meluangkan waktunya untuk Terima dialog kita kasih. kali ini. Sebelumnya saya akan bacakan dulu kilas hidupnya ya, Mas ya. Boleh. Ini Mas Budiman Sujatmiko ini dilahirkan di Cilacap pada 10 Maret tahun 1970. Ya. Di tengah keluarga yang menanamkan nilai-nilai keagamaan, nasionalisme, dan kepedulian. Mas Budiman ini juga aktif dalam berbagai kegiatan diskusi dan organisasi sejak duduk di bangku SMP ya Mas ya. Betul. Kemudian terlibat dalam gerakan mahasiswa saat berkuliah di Fakultas Ekonomi UGM ya. Betul. Kemudian menerjunkan diri juga sebagai community organizer yang melakukan proses pemberdayaan politik, organisasi, dan ekonomi di kalangan petani dan buruh perkebunan di sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Betul. Dan publik juga mengenalnya sebagai sosok yang mendalangi gerakan menentang Orde Baru ini ya Mas ya, dan divonis dengan hukuman penjara ini ya. Iya. Kemudian saya mengutip dari omongan Mas Bud ini yang menegaskan bukanlah seorang pemberani, hanya membenci ketakutan yang saat itu memang mewabah seperti penyakit menular ini ya Mas ya. Nah ini Mas, ini untuk pertanyaannya saya selaku anak muda, pertama kok bisa seberani itu Mas di zaman Orde Baru? Memang nggak takut gitu? Kemudian nggak takut mati, dan saya dengar-dengar juga pernah dikejar-kejar sampai ngumpet. Benar nggak ini? Ini selama ngumpet gimana nih Mas? Ya, nggak benar bahwa saya nggak punya rasa takut. Saya kira orang normal punya rasa takut. Saya juga punya rasa takut dalam banyak hal tentu saja. Takut rasa sakit, takut mati, takut kehilangan. Iya. Tetapi pada masa itu ada perasaan yang lain yang melampaui rasa takut itu. Ya, rasa jengah, rasa kebosanan dan kejenuhan serta juga kemarahan. Kenapa Indonesia begitu-begitu saja, tidak ada lompatan-lompatan yang menurut saya dibutuhkan oleh sebuah bangsa yang sudah puluhan tahun merdeka dan memastikan bahwa kebebasan, kemerdekaan, kesetaraan, keadilan, kemajuan itu kita nikmati sebagai sebuah bangsa. Karena saya ingat waktu pertama kali saya keluar negeri tahun 90-an begitu ya, awal di sebuah negara barat, saya merasakan orangnya bebas, mengkritik pemerintah biasa saja begitu, bukan sesuatu yang luar biasa. Nah, saya menambahkan bahwa Indonesia juga masyarakatnya terbuka, bebas ya, demokratis, dan mengkritik pemerintah itu biasa-biasa saja, bukan sesuatu yang luar biasa. Itu perasaan saya pada waktu saya usia belasan bahkan ya, 20-an tahun juga. Dan setiap zaman menimbulkan perasaan dan sentimen yang berbeda. Hari ini hal yang sama juga saya rasakan ketika saya keluar negeri ke berbagai negara. Saya merasakan kok negara-negara itu maju ya, kok ekonominya bagus ya, masyarakatnya tertib. Itu juga rasakan kenapa Indonesia nggak merasakan yang sama. Setelah kita menikmati kebebasan, demokrasi sejak tahun 98, kita juga harus menikmati kemajuan dan keadilan. Dan ya saya masih tetap itu mengejar obsesi saya itu ya. Dan saya pikir ya saya hanya mengikuti jadwalnya sejarah aja. Saya lagi mengikuti jadwalnya zaman aja. Tahun 90-an jadwalnya zaman dunia itu adalah kebebasan. Sekarang jadwal sejarahnya bangsa-bangsa di dunia adalah kemajuan dan keadilan. Jadi menurut saya mengikuti aja jadwal itu. Bukan maunya saya ikuti jadwal, saya ikuti karena saya takut kalau bangsa ini terlambat, ya kita akan ketinggalan terus. Saya kira itu sih, Ali. Jadi kalau hubungan dengan resiko terhadap diri saya itu, saya pikir resiko itu tentu sudah kita hitung ya, bukan asal nekat, enggak ya. Ini memang perubahan dari diri kita dulu ya. Iya, betul. Ini apa sih yang ditanamkan oleh orang tua sehingga berani melawan kekuatan sebesar itu pada zaman ini, Mas? Orang tua saya tidak pernah menanamkan pada diri saya untuk jadi pemberontak.
tidak pernah menanamkan diri saya untuk jadi seorang aktivis, tidak, ya. Yang ditanamkan orang tua saya adalah belajar, berpikir, peduli sama orang kecil, menjaga nama baik orang tua, mencintai bangsa, nilai-nilai keagamaan juga. Keluarga saya sangat religius begitu. Ya itu saja sih yang ditanamkan. Nah, ketika itu ditanamkan, kemudian saya mencari jalan sendiri. Apa saja yang bisa menghalangi semua itu, ya saya harus rubah. Saya harus rubah, itu saja sih sebenarnya. Tidak ada kamu harus jadi aktivis, harus terjun politik. Bahkan orang tua saya mengatakan ya tidak harus terjun politik. Tapi rupanya saya menemukan ya saya harus terjun ke politik gitu ya. Sambil mempelajari ilmu-ilmu lain tentu saja yang bisa menopang aktivitas politik saya begitu. Jadi memang pada intinya untuk rakyat kecil nih sebetulnya ya. Ya, saya orang desa. Ya. Saya orang desa. Saya tinggal di desa. Kebetulan saya waktu kecil oleh orang tua saya dititipkan ke kakek saya yang seorang kepala desa. Iya. Jadi kehidupan desa sudah biasa saya alami waktu kecil, begitu. Ya Mas Bud, ini untuk anak-anak muda zaman sekarang perlu nggak sih punya mental kayak Mas Bud nih? Tidak harus seperti mental kayak saya, karena saya juga pasti banyak kekurangan. Tapi yang jelas kebajikan utama nih kata John F. Kennedy dalam bukunya Profiles in Courage yang saya baca waktu SMP. The highest virtue of a man man and women adalah courage. Kebajikan tertinggi yang harus dimiliki oleh setiap manusia adalah keberanian, nyali. Tanpa nyali, kamu cerdas, kamu keren, kamu apapun, nggak ada artinya tanpa nyali. Jadi menurut saya keberanian itu kebajikan tertinggi. Itu kata John F. Kennedy ya dalam bukunya Profiles in Courage. Dan menurut saya benar juga sih ketika saya baca itu SMP. Terus ngapain saya belajar? Saya kebetulan waktu SD suka belajar sejarah. Saya suka belajar politik internasional. Saya juga suka belajar sains, teknologi. Sambil juga belajar ekonomi tentang rakyat ya. Kondisi rakyat. Jadi saya pikir jika keadaan yang saya lihat tidak memuaskan, ya harus diubah. Untuk mengubahnya, semua ilmu yang kita miliki nggak ada artinya tanpa keberanian. Sesederhana itu. Mungkin ada orang-orang seusia saya punya keberanian yang lain, yang saya nggak berani, misalnya kebut-kebutan motor. Saya nggak berani kebut-kebutan motor. Ada teman-teman saya yang berani misalnya mendaki gunung atau panjat tebing. Saya belum tentu berani. Ya, setiap orang punya keberanian. Ya, saya memilih keberanian saya yang tersisa itu saya tuangkan untuk hal-hal yang menurut saya, kalaupun saya berkorban, ya mati misalnya atau di penjara, ya pertaruhan yang saya lakukan adalah pertaruhan untuk sesuatu yang besar, bukan sekedar misalnya kebut-kebutan udah bisa tabrakan misalnya. Ya, pertaruhannya menurut saya taruh kecil. Mau ngapain sih, mau nunjukin lo keren gitu, bisa kebut-kebutan gitu kan. Ada manfaatnya juga ya. Mungkin ada manfaatnya bagi dia kalau dia jadi pembalap begitu ya. Tapi kalau saya sih nggak mau meresikokan hidup saya untuk sesuatu yang pertaruhannya kecil. Kalau dia besar, rasa-rasanya masih oke lah gitu kira-kira. Jadi memiliki dampak besar nih ya. Ya, saya selalu kebetulan bapak saya, ibu saya, terutama ibu saya, almarhumah ibu saya. Entah kenapa dari kecil itu suka ngajak saya nonton film perang, kepahlawanan. General MacArthur, beliau suka cerita tentang Napoleon, cerita tentang Simon Bolivar, pahlawan kemerdekaan Amerika Latin. Diceritakan pada saya waktu saya SD, dan itu membawa imajinasi pada diri saya, begitu. Anak-anak sosial saya mungkin punya hero, Superman, Batman, misalnya seperti itu ya, Spider-Man. Ya saya nonton tapi tidak pernah tertanam. Sehingga hero-hero saya adalah Soekarno, Bung Karno, Napoleon, General MacArthur. Itu sesuatu yang memang baik menginspirasi saya. Begitu. Memang itu yang menginspirasi Mas Bud ya. Ya, nah, ini kan beda dulu, beda sekarang ini zamannya. Nih untuk zaman sekarang apa yang Mas Bud ingin lakukan ini? Yang ingin saya lakukan, ingin mengatakan pada generasi-generasi di bawahnya bahwa tantanganmu berbeda, peluangmu berbeda, tapi satu hal yang nggak berbeda syarat untuk bisa mencapai tujuanmu di tengah tantangan zaman dan jadwal zaman yang berbeda. Apa itu? Kembali lagi, keberanian. Tanpa keberanian, tanpa nyali, mimpimu setinggi apapun nggak akan bisa jadi apa-apa. Karena itu, yang mau saya katakan kepada anak muda, beranilah. Hari ini menurut saya tantangannya adalah berani
mengejar kemajuan, berani meninggalkan keterbelakangan bangsa, berani meninggalkan pola pikir lama yang sudah usang, ya, berani meninggalkan cara berpikir lama yang memang sudah tidak relevan. Karena begini Ali, menurut saya tantangan manusia adalah sekarang menjadi relevan dengan zaman. Ya, konsisten penting, tapi relevan jauh lebih penting, jauh lebih tepat, jauh lebih berdaya guna ke depannya. Jadi Gitu. mengikuti perkembangan zaman Begitu ya. perkembangan zaman, begitu. Ini kalau dari Mas Bud nih, Wah. Indonesia seperti apa sih yang didambakan? Indonesia seperti apa? Yang saya dambakan, saya ya Indonesia yang bebas dari kemiskinan dan kebodohan. Saya ingin lihat bangsa saya ini setara dengan negara-negara maju. Saya ingin bangsa saya ini yang punya sejarah panjang, sejarah filosofi, kultur yang luar biasa, peradaban yang sangat maju di masa lalu ya. Membangun monumen-monumen candi. Saya waktu SMA di Jogja itu sering kadang-kadang bolos. Kalau nggak saya nongkrong di perpustakaan kota Jogja, saya kadang-kadang ke Candi Borobudur. Saya kadang-kadang nongkrong di Candi Prambanan sampai sore. Membayangkan bagaimana Nusantara pada masa lampau dan bagaimana Indonesia ke depan juga bisa menjadi inspirasi dunia bagi peradabannya, ya. Ya, saya ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang menjadi salah satu kontributor terbesar bagi proyek-proyek kemanusiaan, proyek-proyek perdamaian dunia, kemajuan dunia. Saya punya mimpi seperti itu dan menurut saya Indonesia punya modalnya, tapi sayang kita kadang-kadang kurang menyadari potensi dari kita dan tidak menyadari potensi sebangsa kita, teman-teman saudara-saudara sebangsa kita yang menurut saya keren-keren. Saya sering ketemu anak muda yang pikirannya maju, ilmunya luar biasa, tapi sayang bangsa kita ini nggak ramah pada dua jenis orang Ali. Satu orang miskin dan orang cerdas atau orang kreatif. Bangsa kita kadang-kadang tatanan ya, bukan suruh bangsanya. Yeah. Tatanan kita kadang-kadang nggak ramah sama orang miskin dan sama orang kreatif dan orang cerdas gitu. Jadi menurut saya ingin mengadvokasi mereka. Orang miskin saya ingin advokasi, orang yang kreatif dan cerdas dan dengan pikiran-pikirannya juga ingin saya advokasi agar mereka memberikan kontribusi besar untuk bangsa ini dan bangsa ini memberikan kontribusi besar bagi dunia. Sesederhana itu sih, sesederhana itu. Ya Mas Put, ini kalau kita mau ngomongin tahun 98 ini, ini setelah era 98 ini Indonesia semakin demokrasi nggak sih sebetulnya? Kebebasannya yes, kebebasannya ada lebih baik ya daripada sebelum 98. Keadilannya masih belum, kesetaranya masih harus dikejar lagi. Tapi sama-sama yang masih belum kita kejar, belum kita raih adalah kemajuan, progres. Karena saya punya obsesi tentang kemajuan dan keadilan ya. Setelah kebebasan tentu saja. Dan menurut saya akan mengabdikan diri saya bagaimana untuk keadilan bagi rakyat dan kemajuan bagi bangsa. Saya ingat kata-kata Pak Prabowo yang sangat mengesankan bagi saya. Cinta bangsa dan setia pada rakyat. Menurut saya itu kalimat sederhana, ringkas, concise begitu ya. Tapi itu bisa menjelaskan diri saya. Saya masuk dalam penjelasan. Saya ingin masuk dalam penjelasan itu. Definisi menjadi manusia ke depan adalah yang mencintai bangsa dan setia pada rakyat. Bagi saya itu sangat memberi motivasi begitu. Mas Put, ini kalau kita mau ngomongin pribadi Mas Put ini pernah nggak sih dendam sama orang-orang yang melakukan hal yang tidak baik ini, Mas? Kalau boleh saya katakan demi Allah, saya nggak pernah punya rasa dendam. Dalam pengertian kalau dia politik ya, kalau dia politik dalam pengertian pernah menangkap, pernah menyiksa juga gitu, saya nggak punya dendam itu ya. Saya susah, kadang-kadang saya berpikir, apa saya pernah dendam pada lawan politik saya? Rasanya kok enggak ya. Bahkan kadang-kadang nih ya, kalau dari video ada berita tentang lawan politik saya, kemudian kena musibah, entah apapun musibahnya ya, pribadi atau politik, atau bikin kesalahan omongan dan kemudian dibully. Saya bahkan nonton videonya aja saya males, nggak tega, bukan malas. Jika saya jadi dia pasti akan tidak enak. Jadi bahkan pada lawan politik yang sedang menderita sekalipun dibully atau ditangkap karena korupsi misalnya begitu, ya saya cuma nonton, baca judulnya aja, baca beritanya aja udah oke. Saya bisa membayangkan bagaimana keluarganya yang ketika
anggota keluarganya yang kena aib misalnya, terbongkar aibnya. Bagi saya itu bukan untuk kita nikmati ya. Tapi oke, jika saya mengalami seperti itu, pasti juga sangat menderita. Dan karena itu saya jaga betul agar diri saya, keluarga saya tidak terjebak pada hal seperti itu. Agak berbeda ya, masuk penjara karena politik dengan masuk penjara karena korupsi. Ya, gitu itu ya. hal yang berbeda. Hal Pasti yang berbeda. dong. Karena ibu saya juga pernah wanti-wanti. Almarhum ibu saya dulu ngomong waktu saya baru divonis ya. Ibu mau kok nengok kamu di penjara karena politik. Tapi kalau kamu di penjara karena kasus korupsi, jangan harap ibu akan menengokmu. Bagi saya bisa merasakan. Oh iya, ya. Begitulah. Jadi resiko yang saya ambil dulu di penjara, meskipun vonis selama 13 tahun, tetap sebuah resiko yang masih bisa saya dan keluarga saya tanggung. Tidak menimbulkan aib. Ya, saya kira itu. Nah, Mas Bud ini kalau misalnya nih anak Mas Bud mengikuti jejak Mas Bud, gimana nih? Menarik. Anak saya tidak terlalu suka politik. Anak saya tidak terlalu suka politik. Saya suka aja bicara politik praktis gitu ya, nggak terlalu suka. Paling ya bicara soal peradaban, isu-isu peradaban dia sangat suka. Kebetulan dia suka matematika, suka sains. Ya oke, karena dia suka matematika, suka sains ya. Ya saya arahkan ke sana saja. Saya bilang ya masa depanmu nanti kalau udah besar kelak ya dunia sains dan teknologi akan sangat menentukan. Ya saya akan dorong ke sana dan sedang saya dorong ke sana begitu. Mas, ini kalau kita mau ngomongin tentang Indonesia nih. Ini untuk Indonesia saat ini musuhnya apa sih? Musuh terbesar Indonesia? Musuh terbesar adalah orang-orang, kekuatan-kekuatan dalam maupun luar negeri yang nggak suka lihat Indonesia maju. Yang nggak suka lihat Indonesia mandiri dalam bidang pangan, energi, lingkungan, dan pertahanan, serta teknologi digital. Jadi menurut saya, siapapun, entah dalam atau luar negeri yang ingin mensabot upaya Indonesia, ikhtiar bangsa kita untuk jadi negara maju, negara yang adil, negara yang setara dengan negara-negara maju dunia, itu bagi saya adalah lawan ya, yang menurut saya kita harus hadapi. Saya nggak bicara luar atau dalam negeri, tapi siapapun itu. Dan karena itu kita nggak boleh naif. Alasan saya dulu bergabung dengan Pak Prabowo adalah karena ingin mengajak beliau, ingin mendukung beliau. Ayo Pak, saya dukung, tapi tolong agenda-agenda keadilan sosial dan kemajuan bangsa itu menjadi agenda prioritas. Itu saya tinggalkan partai lama saya untuk itu. Jadi memang akhirannya mendukung Pak Prabowo karena itu ya Mas ya? Ya itu alasannya. Alasannya dua itulah ya. Alasan geopolitik dan alasan ya teknologi. Kita harus sumber daya manusia tepatnya. Menyiapkan sumber daya manusia Indonesia. Itu Nah, penting. Mas Budi ini kan sebentar lagi transisi pemerintahan ini menuju betul. ke pemerintahan Prabowo. Apa yang harus dilakukan Prabowo ini di masa transisi ini nantinya? Saya kira satu hal yang selalu dikatakan oleh Pak Prabowo adalah keberlanjutan. Melanjutkan apa yang sudah dimulai Pak Jokowi. Ibaratnya Indonesia di komputer, ibaratnya komputer ya. Pak Jokowi itu membangun hardware-nya, perangkat kerasnya. Nanti Pak Prabowo merancang perangkat lunaknya, software-nya. Artinya kecerdasan dari hardware itu harus dibangun, ya harus dibangun. Kalau saya rumuskan ya, satu kata pemerintahan Pak Jokowi itu kalau ada satu kata rumusnya adalah infrastruktur, maka Pak Prabowo food, pangan. Karena apa yang kita masuk dalam tubuh kita itu menjadi sangat penting untuk menciptakan kecerdasan bangsa Indonesia, kualitas fisik bangsa Indonesia, dan itu adalah modal bagi semua hal untuk kita jadi negara maju. Gitu. Nah, kalau dari Mas Budi sendiri ini kalau kita ngelihat sosok Pak Prabowo ini seperti apa sih sosoknya Mas? Pak Prabowo adalah satu dari sedikit, ya tidak terlalu banyak politisi Indonesia yang suka baca, suka diskusi, suka pemikiran, suka belajar sejarah, geopolitik, geostrategi, geoekonomi. Secara pribadi ngobrol dengan beliau tuh suatu yang menyenangkan. Bisa saut-sautan begitu ya.
pada waktu saya tanggal 18 Juli tahun 2023 dengan teman-teman menemui beliau di Kertanegara, yang nggak saya sangka ternyata banyak banget rombongannya Pak Prabowo waktu itu. Saya pikir cuma beberapa orang saja, ternyata banyak banget. Saya merasa terhormat. Kehormatan bagi saya dalam dunia politik adalah ketika orang dari kalangan apapun bisa berbicara panjang lebar dari gagasan besar sampai pelaksanaan di lapangan. Menurut saya itu kemewahan yang saya merasa tersanjung untuk itu, dan menurut saya nyaman dengan orang-orang yang memang dia punya cita-cita besar dan kemudian tahu bagaimana menerjemahkannya dalam langkah-langkah yang konkret. Pak Jokowi sudah mulai melakukan proses transisi, hilirisasi, membangun infrastruktur, itu juga kerja yang sangat besar. Tahu tantangan bangsa, Pak Jokowi sangat tahu tantangan bangsa dan peluang bangsa. Pak Prabowo juga tahu tantangan bangsa dan peluang bangsa di dunia yang sekarang lagi goyang nih. Ada banyak perang, ada pandemi, sisa pandemi, ada revolusi industri yang mengubah cara hidup dan cara pandang kita, cara bekerja kita, cara belajar kita, cara berpikir kita. Ya. Dunia bergerak cepat ini ya. Jadi Indonesia juga harus bergerak cepat ini ya, Mas Put ya. Harus melompat. Dan menurut saya untuk melompat itu butuh kekenyalan, resiliensi, butuh kelenturan, butuh kemampuan menavigasi. Karena melompat kalau udah nyangkut ke pohon atau melompat jatuh ke lubang sampah, ya melompat sih, tapi tidak mendarat di tempat yang tepat begitu ya. Menurut saya melompat sekaligus juga tahu cara bagaimana menavigasi tubuh kita, bangsa kita di tengah, karena udaranya juga lagi banyak badai soalnya nih. Lagi banyak badai. Mas Put, ini terakhir ini. Ini kan kalau kita mau ngomongin gerak cepat, ini kan ada gerakan cepat sebetulnya dari pemerintahan Pak Jokowi yang akan dilanjutkan Pak Prabowo ini, yaitu pembangunan IKN untuk menuju Indonesia Emas 2045. Ini gimana pandangan? Ya, saya pernah menyampaikan juga usulan agar IKN selain sebagai ibu kota negara baru juga menjadi hub, super hubnya teknologi bangsa Indonesia. Jadi IKN bersama, kita perlu bangun kota-kota lain ya. Tidak harus terlalu banyak, mungkin 10 saja cukup Indonesia. Yang menjadi center of excellence, menjadi pusat-pusat keunggulan. IKN sebagai ibu kota negara harus menjadi pusat keunggulan dalam pemikiran, kemanusiaan, teknologi, peradaban. IKN harus juga di set up seperti itu. Jadi saya membayangkan di IKN nanti selain ada Istana Presiden dan kantor-kantor kementerian, DPR, RI, segala macam, juga ada universitas-universitas, lembaga-lembaga riset, perusahaan-perusahaan teknologi di sekitar IKN. Dengan melibatkan masyarakat setempat, ya, kita dorong BUMDes-BUMDes untuk berkembang juga. Saya kira ini mimpi saya, dan mudah-mudahan mimpi itu bisa dinikmati oleh generasi setelah saya secara tuntas begitu. Baik, terima kasih Mas Budi. Terima kasih. Oke, makasih Ali. Bergabung di Sudah Dialog 8 Garuda TV. Oh iya, siap. Oke. Baik pemirsa, itu dia tadi dialog kami bersama Budiman Sujatmiko. Saksikan dialog menarik lainnya hanya di Dialog 8 Garuda TV.